hak untuk memilih dan dipilih di Indonesia, hak pilih dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak pilih ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum bagi pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Hak pilih juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan lain masih muncul terkait dengan transparansi dan integritas proses pemilu. Masih sering terjadi kasus kecurangan dalam perhitungan suara, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan transparansi melalui penggunaan teknologi. Menurut Rahman, meskipun teknologi telah membawa perbaikan, tantangan besar masih ada dalam menjaga integritas pemilu. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Eka. Yang pertama, implementasi hak pilih di Indonesia. Hak pilih merupakan salah satu elemen kunci dalam demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia. Hak pilih diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dalam pemilu 16. Namun meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan hak pilih masih menemui berbagai tantangan, terutama terkait dengan aksesibilitas bagi kelompok marginal, disabilitas di tempat pemungutan suara atau TPS. Kenyataannya masih banyak TPS yang belum ramah disabilitas. Putra 2019 menemukan bahwa hanya sedikit TPS yang benar-benar menyediakan fasilitas yang memadai, seperti akses bagi pengumuman kursi roda untuk layanan bantuan untuk pemilihan tunanetra 17. Hal ini menjadi penghalang bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya secara efektif. Yang kedua ada partisipasi politik pemilih pemula terutama yang baru pertama kali mengikuti pemilu seringkali mengalami kebingungan terkait proses pemilihan umum. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, pemerintah perlu memperkuat program pendidikan politik di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Menurut Sari 2020, integrasi pendidikan politik yang lebih baik di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemuda dan memastikan mereka lebih siap menghadapi pemilu. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa generasi muda dapat memainkan peran penting dalam membangun politik negara. Yang ketiga, ada tantangan pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri atau diaspora juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun pelaksanaan pemilu di luar negeri seringkali menghadapi tantangan teknis dan administratif. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan dalam distribusi surat suara dan kurangnya informasi mengenai prosedur pemilu. Yusuf menyebutkan bahwa banyak pemilih di luar negeri yang tidak bisa memberikan suara karena surat suara tidak sampai tepat waktu atau mereka tidak tahu tata cara menggunakan hak pilih dari luar negeri. Sistem pemungutan suara bagi diaspora perlu diperbaiki, terutama dalam hal distribusi surat suara dan informasi yang lebih jelas mengenai proses pemilu. Selain itu, penggunaan teknologi seperti e-voting atau pengiriman suara melalui email bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia di luar negeri dapat menggunakan hak pilih mereka dengan lebih mudah. Yang keempat, silakan Mbak Eka. Transparansi dan integritas pemilu. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai
reformasi untuk meningkatkan transparansi dalam pemilu. Tantangan dalam menjaga integritas pemilu masih tetap ada salah satu masalah yang sering muncul adalah dugaan kecurigaan dalam proses penghitungan suara. Menyoroti bahwa meskipun teknologi seperti sistem informasi penghitungan suara atau situng telah digunakan, masih banyak kendala dalam memastikan bahwa data yang tercantum benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur. Penggunaan teknologi dalam pemilu seperti e-rekap atau e-voting dapat membantu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penghitungan suara. Namun, Rahmat 2022 menekankan bahwa teknologi tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat dan sistem keamanan yang memadai untuk mencegah manipulasi atau kecurigaan. Terakhir, ada kesimpulan. Hak pilih merupakan salah satu hak politik fundamental yang dimiliki setiap warga negara dan menjadi dasar dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Meskipun hak pilih telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar pelaksanaan hak pilih dapat berlangsung secara inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat. Salah satu tantangan terbesar adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Meskipun undang-undang telah mewajibkan penyediaan fasilitas yang mendukung, banyak tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Hal ini menghalangi kelompok ini untuk menggunakan hak pilih mereka secara optimal, menunjukkan perlunya perbaikan dalam infrastruktur dan dukungan teknis selama pemilu. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang baik dalam hal pelaksanaan pemilu, masih banyak aspek yang memerlukan perbaikan, dari peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas hingga penguatan transparansi dalam perhitungan suara. Reformasi pemilu terus diperlukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 10 ada sanggahan? Saya izin menyambat. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Laisana Musna dengan akhir NIM 071 dari anggota kelompok 10. Sebelumnya makasih, dan kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun kita tidak hanya bisa melihat regulasi sebagai ukuran keberhasilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pilih masih menghadapi banyak kendala. Sebagai contoh, seperti yang disebutkan dalam jurnal, tempat pemungutan suara belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Fasilitas seperti jalur untuk kursi roda atau alat bantu bagi pemilih tunanetra masih sangat terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip inklusivitas yang dijanjikan dalam Undang-Undang Pemilu. Baik, kami memahami bahwa pelaksanaan di lapangan memang masih menghadapi tantangan, tetapi penting untuk melihat langkah-langkah progresif yang telah dilakukan. Pemerintah misalnya telah meningkatkan jumlah TPS yang ramah disabilitas setiap tahunnya. Selain itu, pelatihan bagi petugas
Tapi bagaimana dengan di pedesaan? Budaya patriarki di banyak wilayah masih membatasi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Fadila menemukan bahwa di daerah pedesaan, perempuan seringkali hanya mengikuti keputusan suami atau kepala keluarga tanpa memahami pentingnya suara mereka sendiri. Terima kasih. Itu sebenarnya program pemberdayaan perumpamaan terus diterluas ke wilayah pedesaan. Selain itu, kami percaya bahwa pendidikan politik yang inklusif akan membantu mengatasi hambatan budaya ini secara perlahan. Terima kasih. Izin menyangga. Perkenalkan, saya Sri Hamsari Fakria, alirannya 060. Sayangnya, aktivitas pendidikan politik masih menjadi masalah. Menurut Nur Hadi, pada tahun 2021 menyebutkan bahwa banyak pemilih pemula masih bingung dengan proses pemilu. Mereka seringkali apatis atau bahkan tidak menggunakan hak pilih mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang ada belum cukup menjawab kebutuhan generasi muda. Izin menanggapi. Maka dari itu, kami merekomendasikan penguatan program pendidikan politik seperti debat dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus. Langkah-langkah ini akan membantu pemilih pemula lebih memahami pentingnya suara mereka dalam demokrasi. Ada lagi? Sudah. Baik, terima kasih atas sanggahan dari kelompok 10. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.